menurunkan kolesterol, melancarkan pencernaan, kemudian juga mengobati asam lambung kita, lalu mengontrol gula darah tentunya. Hampir semua tanaman obat yang rasanya pahit itu bagus untuk penderita diabetes. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi satu tanaman obat yang rasanya pahit. Namanya seperti nama sebuah benua. Namanya daun Afrika. Ya, unik ini memang ya, daun Afrika ini tumbuh subur sekali di Indonesia. Dan kalau mau nanam daun ini tinggal dipotong, maaf nih, seperti ini contohnya nih. Tancepin aja di tanah hidup ya, gampang sekali ini ya. Nah, tanaman daun Afrika ini nama latinnya Vernonia amygdalina. Vernonia amygdalina. Biasa disebut daun Afrika ya. Dan ini merupakan tumbuhan semak yang berasal dari benua Afrika. Makanya namanya jadi daun Afrika. Dan juga dari bagian lain di Afrika itu khususnya Nigeria, Kamerun, Zimbabwe, dan juga negara yang beriklim tropis, salah satunya adalah Indonesia ya. Tumbuhan ini dapat ditemukan di halaman rumah, sepanjang sungai, danau, di tepi hutan, dan di padang rumput. Jadi ini mudah sekali tumbuh. Nah, sekarang kandungannya apa sih daun Afrika ini ya? Senyawa kimia yang terkandung di dalam daun Afrika ini antara lain saponin, flavonoid, coumarin, asam fenolat, lignan, santon, terpen ya, peptida, luteolin. Waduh, banyak banget pokoknya. Bahkan informasi tentang daun ini dipublikasikan di halaman National Center of Biotechnology Information. Dan beberapa kandungan daun Afrika terkenal diantaranya nih kandungan lainnya. Tadi selain senyawa kimia, dia juga mengandung protein tinggi, lemak, serat kasar, abu mineral, vitamin, dan ada vitamin A-nya, vitamin C, vitamin E. Nah, vitamin E untuk apa? Untuk awet muda, mencegah virus corona, bisa juga ya. Kemudian vitamin B1 dan B2. Ini terus terang saja, kalau Oma ngerebus daun ini nggak tahan pahitnya. Ini pahitnya mirip-mirip daun sambiloto. Lalu bagaimana kalau yang nggak tahan pahit? Pakai mandi aja, ini direbus digunakan untuk mandi sesuai dengan kebutuhan kita, begitu. Nah, manfaatnya apa saja dari kandungan senyawa kimia, proteinnya tadi, vitaminnya tadi ya. Ini ternyata bisa mengobati flu dari flavonoidnya, membasmi virus, jadi ini antivirus ya, antivirus flu. Menurunkan kolesterol, melancarkan pencernaan, kemudian juga mengobati asam lambung kita, lalu mengontrol gula darah tentunya. Hampir semua tanaman obat yang rasanya pahit dan manis, pahit dan manis, itu bagus untuk penderita diabetes. Yang pahit apa saja? Ayo, ingat nggak Ance? Ya, yang sekarang ada di dekat Oma ini namanya daun Afrika. Yang pahit lagi daun sambiloto. Yang pahit lagi, ya itu. Ada buah apa namanya tuh ya, pare, itu juga pahit ya. Kemudian brotowali pahit juga, dia bagus untuk diabetes. Jadi sebetulnya alam ini sudah menyediakan banyak hal. Tetapi yang menarik, selain yang pahit-pahit, yang manis-manis juga bisa jadi obat diabetes. Loh, aneh ya. Jadi ada yang pahit, ada yang manis. Mungkin ada yin, ada yang gitu ya. Nah, yang lain lagi adalah seperti misalnya manis nih ya, tadi kan pahit. Yang manis itu daun stevia. Hampir lupa nih. Stevia itu manis sekali. Kemudian kayu manis, itu juga manis.
Nah, khasiat yang lain lagi bisa mengobati asam urat, hipertensi, ya, mencegah kanker juga baik ya. Lalu mencegah penyakit jantung. Nah, lainnya lagi adalah ini bisa juga mengatasi jerawat. Misalnya jerawat, nih ada Oma bersyukur tua kali ya, nggak pernah jerawat lagi dong. Jadi caranya misalnya Ancu nih yang masih muda, contoh nih Oma contoh ini, petik nih daun yang muda begini, lalu menghancurkannya bisa dengan tangan, ya, bisa juga nanti diulek atau dihancurkan, misalnya maaf nih kalau dengan tangan nih seperti ini, ya. Lalu boleh ini bisa dikasih VCO, bisa tempelkan di bagian yang berjerawat atau dioleskan begitu, bisa. Itu untuk obat luarnya. Ini juga bisa melembabkan kulit karena vitamin yang terkandung dalam daun Afrika adalah asupan penting yang dapat membuat kulit kita halus, ya, dan juga melembabkan. Selain itu mencerahkan kulit wajah karena ada kandungan vitamin E-nya. E itu kan bisa membuat kita, ya, bisa membuat awet muda, ya. Oh ya, kalau misalnya mau untuk cuci muka boleh saja ini tadi ya direbus, boleh. Bisa juga ternyata ini bagi yang rambutnya botak, ini bisa digunakan airnya ya, air rebusannya untuk keramas. Ini bisa menyuburkan rambut menurut penelitiannya. Yang lain lagi adalah ini kalau cara mengkonsumsinya, bagi yang tahan rasa pahit boleh dikonsumsi mentah. Misalnya ini ujung-ujung daunnya ya yang masih muda, pucuk, namanya pucuk, bisa dikonsumsi mentah atau direbus atau diseduh air mendidih seperti yang Oma contohkan ya. Lalu masukkan juga misalnya 2-3 helai rendam dengan air panas, tuh bisa 2. Jadi ini kan gede-gede ya daunnya ya, 2 atau 3 helai saja. Biarkan hingga beberapa menit menjadi hangat baru diminum. Kalau mau minumnya enak boleh ditambahkan madu atau gula aren. Bisa juga kalau mau dijadikan bubuk. Nah, ini tinggal dipetik daunnya, dikering anginkan dulu. Nanti kalau sudah layu misalnya boleh dipotong-potong, dijemur. Ingat menjemur tanaman obat atau terutama daun, jangan sampai langsung kena terik matahari. Kita jemurnya cukup dari pagi sampai jam 11. Lalu dipinggirkan, jangan sampai kena yang terlalu panas. Jadi istilahnya kalau masak, nah ini juga ada hubungannya. Kenapa sih masak jamu kok harus pakai api yang kecil? Matahari juga ambil panasnya yang kecil, artinya tidak terlalu panas begitu. Supaya sarinya keluar tahap demi tahap, ya, sedikit demi sedikit begitu, dan lebih punya khasiat tinggi. Oke. Itu Ancu pengetahuan tentang daun Afrika, ya. Kandungan vitaminnya cukup bagus, bisa dikonsumsi untuk diminum atau dijadikan, ya, dijadikan rebusan untuk mandi, boleh untuk cuci muka supaya muka kita tetap kinclong begitu, ya. Semua orang bisa sehat.